Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi jalla sya'nuhu sallallahu muqarrabin. Husnul mu'allif hadzal kitab Ali Ma'sum. Subhanallah sallallahu alaihi wa umatina wa jatina jatina sallallahu syahina husnul mahatina asqiya malam. Alamiti wa santi wali. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 95. Suma'lam ana tawassula bin nabi. Kita ulang sedikit. Ana tawassula sedene tawassul bin nabi iku jaizun boleh fi kulli halin, dalam setiap kondisi. Qabla khalqihi, sebelum terciptanya Nabi, wa ba'da khalqihi, dan setelah terciptaan Nabi, fi muddati hayatihi, ing dalam masa hidupnya Nabi di dunia, wa ba'da mauti, dan setelah wafatnya Nabi, fi muddati barzakhi, selama di masa barzakh, di kuburan, wa ba'dal ba'si, bahkan setelah kiamat, fi arasatil kiamati, dalam kiamat, wa jannati lan surga, wa wa ala salasati anwa'in, 3 macam. Khusus untuk tawasul kepada Kanjeng Nabi itu boleh, hukumnya boleh dalam semua kondisi. Sebelum, bahkan tawasul kepada Nabi itu sebelum Nabi diciptakan, bukan sebelum diciptakan ya, sebelum dilahirkan. Nabi sebelum lahir, setelah lahir, setelah wafat, bahkan setelah kiamat. Anaul awal sekarang, macam yang pertama, iku ayat tawassalah, ayat tawasul sopoman bi iklan Nabi, bimana ana tolibal hajati, dengan makna bahwa orang yang membutuhkan, tolibal hajati yang mencari kebutuhan, iku yas'alu, mohon meminta sapa tolibal hajat Allah yang Allah bijahihi, kelawan keagungan Nabi, au bi barokatihi, atau kelawan barokah Nabi. Masih ingat pertemuan sebelumnya tadi pagi, tawasul itu maknanya tabarukan. Maka kita tawasul kepada Nabi itu adalah tabarukan dengan kemuliaan Nabi. Karena itu faya juzu, mongko boleh apa zalika tawasul bil ahwali, dalam macam-macam kondisi. Asalasati kang telu. 3 itu apa? Sebelum beliau lahir, setelah beliau lahir, dan setelah wafat beliau. Faqat waroda, dan teman-teman sampai fikulin yang dalam setiap kondisi tadi, sebelum lahir, setelah lahir, dan setelah wafat, apa khobarun sahihun, hadis sahih. Itu semuanya berdasarkan hadis sahih. Yang pertama, ama halatul ula, anapun kondisi yang pertama, qabla khalqihi, sebelum lahirin Nabi, iku faya dulu mengko menunjukkan lidzalika apa barang tabayana yang jelas lana maring kita apa sihatuhu saema wa iku ma barang rawahu yang meriwayatkan hu ing mas sapa al Hakim Abu Abdillah fil Mustadrak, ing dalam kitab hadis al Mustadrak, min hadis Umar bin Khattab, saking hadis Umar bin Khattab. Di dalam hadis ini diceritakan begini. Kala ngendika, sing menceritakan Nabi sendiri. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama iktarofa, nalikane jatuh sapa Adam al khaiti ata ing kesalahan. Ketika Nabi Adam dulu, cerita Nabi yang cerita pada kita, dulu ketika Nabi Adam itu jatuh dalam dosa, dosanya Adam itu kan satu, apa? Melanggar larangan ya, dan larangannya memakan buah holdi. Beliau hanya salah 1 kali saja dalam hidupnya,
Tapi kalau Anda baca hadis, karena Nabi Adam itu salah itulah, maka dia menerima beberapa konsekuensi. Satu, dia langsung menjadi telanjang. Begitu dosa, pakaiannya hilang. Coba kalau kita, wah iso tontonan. Coba Nabi Adam itu begitu dosa, makan buah huldi, pakaiannya langsung hilang. Dan itu diceritakan dalam Bible. Anda bisa baca dalam Bible. Ketika itu kemudian Adam menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Karena pakaiannya hilang. Kemudian di dalam Bible dikatakan Tuhan nanya, Adam kau di mana? Kayak pangeran nggak ngerti, Adam beli nanti. Tapi konteksnya adalah begitu Nabi Adam berdosa, pakaiannya langsung hilang, menjadi telanjang. Yang kedua adalah begitu beliau berdosa, beliau langsung dipisahkan dengan orang yang dia cinta, dengan istrinya. Coba kalau kita berdosa kemudian dipisah dengan orang tua, dosa dipisah dengan keluarga, betapa luar biasanya. Adam sekali berdosa, beliau langsung dipisahkan dari istrinya. Istri dan suami dipisah. Kemudian yang ketiga, beliau baru diampuni dosanya setelah beliau bertaubat di tanah suci Mekah. Sementara kita bisa bertaubat di mana saja. Mendelik di kamar paling ujung sana pun bisa, kalau serius doanya. Tapi Adam baru diterima tobatnya setelah beliau beribadah di tanah suci Mekah. Artinya luar biasa konsekuensi dosa Adam. Padahal beliau baru sekali saja. Ketika kata Nabi, ketika Adam itu jatuh dalam dosa, kola moko ngucap sapa Adam. Kemudian beliau berdoa dengan menggunakan tawasul. Adam itu kemudian ketika beliau taubat menggunakan tawasul dengan Kanjeng Nabi. Adam mengatakan gini, ya Rabbi as'aluka, mohon sapa ingsun ka ing sira bi haqqi Muhammadin, dengan hae Muhammad. Lama ghafarta, kali mengampuni sapa Tuhan limare ingsun. Adam ketika minta ampun itu tidak, ya Allah saya mohon ampun, bukan hanya begitu, tapi beliau mengatakan, ya Allah atas nama Muhammad saya mohon ampun. Coba, ada atas nama Muhammad, bihaqi Muhammadin. Kemudian karena dia mengatakan bihaqi Muhammadin, atas nama Muhammad, kemudian Allah mengkonfirmasi. Faqala, kemudian nanya sapa Allah, ya Adam, kaifah arafta, bagaimana engkau tahu Muhammadan, ing Muhammad? Walam ahluku, sementara belum menciptakan sapa ingsun hu ing Muhammad. Kata Allah, Adam, dari mana kau tahu kok kamu bisa bilang atas nama Muhammad? Padahal Muhammad itu belum saya buat, Muhammad belum aku ciptakan. Qala, dari mana Adam tahu nama Muhammad? Qala jawab sapa Adam, ya Rabbi, inaka sak temene Tuhan iku lama kholaktani, ketika menciptakan sapa Tuhan ingsun biyadika, dengan kedua tangan Tuhan, wa nafahta, lan meniupkan sapa Tuhan fi di dalam diriku min ruhika haking ruh Tuhan, rofaktu. Kata Adam, saya tahu nama Muhammad itu adalah ketika saya pertama diciptakan. Ketika pertama Allah membuat saya, begitu saya hidup, saya rofaktu, ngangkat sapa ingsun roksi ing kepalaku. Faro itu mongko melihat sapa ingsun ala qawaimil arsi, di atas langit-langit aras. Kalau aras itu diumpamakan kayak bangunan, itu di kayak beginilah, ada apa namanya, kaligrafi. Maktuban di langit-langit aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Adam baru diciptakan, Kanjeng Nabi belum lahir, manusia belum ada. Di aras sudah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika melihat itu, wa araftu, lan ngerti sapa ingsun ana kastune Tuhan iku lan tudif, tidak mengkaitkan, tidak menghubungkan, merelasikan ila ismika maring nama Tuhan, ila ahabbal kholqi,
kecuali pada orang yang paling kau cinta, ilaika maring Tuhan. Saat itu saya sadar, tidak mungkin Allah, la ilaha illallah, ada tulisan la ilallah, di situ ada nama Allah, kemudian dikaitkan dengan nama sesuatu yang lain. Kalau nama itu tidak sesuatu yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga orang yang paling dekat dengan Allah di semesta ini hanya satu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itulah saya sadar, karena di situ ada kekasihmu Muhammad, walaupun ketika itu belum diciptakan, maka saya menggunakan Muhammad sebagai sarana tawasul agar Allah mengampuni saya. Itu Adam. Faqala, mongko apa jawabannya Allah? Faqala mongko dawuh sapa Allah, sadaqta, bener sira Muhammad, innahu saat ini kelakuan iku lahab la ahabul khalqi, saat temene orang yang paling, makhluk yang paling aku cinta, ilaya insa altuni, lamun meminta sapa sirone ingsun bihaqihi, dengan atas nama dia Muhammad, faqad ghafartuki, maka akan mengampuni sapa ingsun ka ing sira. Kata Allah, benar, dengan nama Muhammad tadi, karena Muhammad itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, sampai Allah mengatakan in sa'altani bihaqqihi, andaikan kau punya kebutuhan meminta kepadaku, maka dengan meminta atas nama Muhammad akan aku berikan. Itulah kenapa kemudian kalau kita berdoa, kita harus baca salawat di awal. Bahkan sholat pun, sholat kita menjadi tidak sah tanpa baca salawat. Ada toh dalam tahiyat akhir itu ada salawat. Sholat kita tidak akan sah tanpa baca salawat. Itulah kenapa kemudian kita muncul banyak bacaan salawat yang semuanya luar biasa. Dalam hadis lain yang dulu kita kaji dalam Adkar, di awal Adkar, seingat saya, itu Nabi pernah ditanya, Muhammad, engkau ini siapa? Ada orang Quraisy nanya, engkau ini siapa? Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, aku adalah Muhammad, utusan Allah. Kalau engkau meminta atas namaku, maka engkau akan dikabulkan. Itulah kemudian muncul ada selawat munjiat, selawat nariyah, yang oleh sebagian orang dianggap bid'ah. Dia lupa mungkin hadis itu. Itu pentingnya selawat. Lebih luas lagi, Allah kemudian dalam hadis ini mengatakan, walaulah Muhammadun, bahkan andaikan tidak karena Muhammad. Ini penegasan Allah yang luar biasa. Walaulah Muhammadun, andaikan bukan karena Muhammad, makholak tuka, tidak akan menciptakan sapa ingsun keng sira. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, andaikan bukan karena Muhammad, Adam pun gak ada. Aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Bahkan bukan hanya Adam toh. Kalau dalam hadis qudsi, Allah mengatakan laulaka Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan bukan kau Muhammad, semesta ini tidak akan aku ciptakan. Itulah kenapa kemudian di dalam Ibnu Arabi mengatakan Muhammad itu kayak buah. Kanjeng Nabi itu kayak buah. Kayak kita pengen buah apa? Durian. Atau di belakang apa namanya? Jeruk ya. Karena kita pengen jeruk, tujuan kita menanam itu buah jeruk. Karena pengen buah jeruk itulah kemudian kita menanam jeruk. Pohon kita menyiram, pohon dan seterusnya itu ada lebih dulu daripada buah. Tapi tujuan menanam pohon adalah buahnya. Semesta ini diciptakan dulu oleh Allah, tapi dari semua semesta tujuannya adalah satu, lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu berbahagialah kita bisa menjadi umat Kanjeng Nabi. Karena itu juga jangan lupa sholawat kepada Kanjeng Nabi. Tidak ada orang yang lebih hebat, bahkan Jibril pun kalah. Itu kan ketika kasus Isra Mi'raj, sampai Nabi kemudian naik sendiri untuk dekat pada Tuhan. Jibril mengatakan, batasku sampai sini, Anda bisa naik sendiri. Naik konteksnya bukan naik dari lantai 2 ke lantai 3. Kita nggak tahu naik itu bisa bermakna spiritual.
Sampai kemudian Al-Quran sendiri menggambarkan jarak, kalau kemudian diumpamakan ya, jarak antara Allah dengan Kanjeng Nabi itu sampai hanya kausaini, 2 busur panah. Kalau 1 busur itu 1 meter atau 1,5 meter, berarti 2 busur panah 3 meter. Begitu dekatnya maksudnya. Yang lain jauh. Itu menunjukkan betapa dekatnya Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini bahkan dikatakan in sa'al tani bihaqi faqad ghafartuka. Kalau engkau minta ampun kepadaku atas nama Muhammad, pasti aku ampuni. Dan andaikan bukan karena Muhammad, Adam pun nggak ada. Kalau ngendika sopal hakim, ada hadisun sahih. Hadis ini sahih. Ini menunjukkan hadis tentang tawasul kepada Nabi bahkan sebelum Nabi lahir. Bukan hanya lahir ya, bahkan kalau di sini belum diciptakan. Wa takarahu lan nyebutkan ing hadis sapa Tabrani wa zata fi wa akhirul anbiya min dzurriyyatika. Itu satu. Al halatus saniyah. Kondisi kedua iku tawasul bi iklan nabi bidzalikan nau ba'da khalqihi. Setelah kelahirannya Nabi fi muddati hayatihi, semasa hidup Nabi. Itu tadi hadis tentang tawasul sebelum Nabi lahir. Nah, sekarang tawasul setelah Nabi lahir. Faya dulu mongko menunjukkan lihadihi dalika maring tawasul yang kedua apa ma barang rawahu sapa At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wal Bukhari, wal Hakim, wa Ahmad in Utsman ibnu Hanif. Yang meriwayatkan banyak. Kalau yang hadis pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, kalau yang ini diriwayatkan bukan hanya Bukhari, tapi juga Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmidzi selain Bukhari. Utsman bin Hanif an-Rajulan. Saat temene ada seseorang Dorirol Basori yang kurang bagus pandangannya. Dorirol Basori itu pandangannya tidak cukup bagus, mungkin kayak rabun gitu ya. Ata datang an-nabiya ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko kemudian ngucap sapa rajul tadi mugi ndonga-aken sapa Tuhan Allah an ayu afiani yang menyembuhkan sapa Allah ni ingsun. Kala ada orang kemudian datang ke Nabi, orang tadi bilang, Kanjeng Nabi, mbok saya ini didoakan sehingga pandangan saya menjadi sembuh, penglihatan saya sembuh. Apa jawabannya Nabi? Ternyata Nabi tidak langsung mendoakan. Nabi mengatakan gini, kala njawab sapa Nabi, in sikta lamono karep sapa sira da'auta iso ndonga sendiri sapa sira. Nabi gak langsung mendoakan tapi nyuruh dia berdoa sendiri. Kalau ini model pendidikan kayak ini ya, kayak Anda kalau Anda jadi guru kemudian punya anak atau Anda orang tua punya anak, maka kita tidak ikut mengerjakan tugas. Ini kan lagi sekolah online toh. Kadang sing ngerjakno ibuke. Sehingga kemarin ketemu ada anak teman kolega dosen, kemudian sekolah online. Ketika tanya, ya apa mbak sekolah, sekarang enak banget, yang ngerjakan semua mama. Jadi akhirnya pintar, tapi sebetulnya nggak pintar karena nggak tahu apa yang dikerjakan. Nabi, ketika Kanjeng Nabi tolong saya didoakan, Nabi mengatakan engkau bisa doa sendiri, tidak langsung mendoakan, tapi insikta da'auta. Kalau mau engkau bisa doa sendiri. Wa insikta, kalau engkau mau sobarta, atau kamu nggak usah berdoa, sabar saja. Ustaz, tolong didoakan, saya lulus ujian skripsi, doa sendirilah sehingga bisa lancar. Gak bisa doa, ya sabar. Kalau gak lulus ya gak apa-apa. Saya kan gitu toh. Doalah sendiri. Kalau nanti ada masalah, ya sabar. Kayak ada dulu ada mahasiswa datang ke rumah karena beberapa mata kuliah nggak lulus. Saya bilang, kok kamu kok ya nggak serius? Kok banyak yang nggak lulus? Dia santai aja jawabannya, Ustaz ngapunten, saya itu mungkin masih dicintai dosen sehingga saya harus sering mengulang. Oh bagus lah, ini tapi lah. Mungkin dia disayang dosennya sehingga dia harus mengulang lagi. Fa in sita sobarta,
Bahwa utai sabar iku khairun. Kamu boleh doa sendiri atau sabar, gak apa-apa lah. Kala mongko kemudian tapi ternyata Nabi mendoakan juga. Kala kemudian mengucap sapa rawi fatuhu, kemudian mendoakan sapa Nabi ing rajul. Kala fa'amarahu, mongko kemudian perintah sapa Nabi ing rajul tadi ayat doa. Kemudian Nabi ngajari doa. Sebelum berdoa wudu. Kalau Anda juga begitu, kalau ingin berdoa serius, kebutuhan yang serius, doa wudu dulu. Wudu fayusinu, kemudian memperbaiki wudu'ahu, wudune dengan wudu yang baik. Wayat'u, setelah itu berdoa sopaman bihadat doa. Doa yang diajarkan Nabi untuk orang tadi begini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin. Ada tawasul dengan Nabi. Nabi sendiri ngajari sahabat ketika berdoa dengan tawasul pada Nabi. Allahumma ya Allah ini sedune ingsun iku as'aluka, minta sapa ingsun ka ing Tuhan wa tawajjahu, lan menghadapkan wajahku ilaika maring Tuhan binabika, dengan tawasul maring nabimu Muhammadin, Nabi rahmah. Ini tawajjah tu sedune ingsun iku tawajjahu, menghadapkan sapa ingsun bika kelantuan ila robbi maring pangeranku fi hajati ing dalam kebutuhanku hadihi litukdo, supaya disembadani li kepadaku. Allahumma ya Allah syafiq, mugi menyembuhkan sapa Tuhan ing manfi sebab ingsun. Itu artinya Nabi ketika masih hidup, beliau kadang mendoakan, yang beberapa sahabat didoakan langsung. Tapi ada juga sahabat yang tidak didoakan, tetapi diajari berdoa. Dan salah satu ajaran doa yang diberikan Nabi adalah dengan tawasul, ngajari tawasul. Anda bisa tiru doa ini. Doa ini kalau Anda serius ketika berdoa, Anda bisa memulai Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabi rahmah, ini tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Setelah fi hajati, Anda menyebutkan hajat kita. Ya Allah, mugi apa biasanya hajatnya? Grab iku gak teko-teko ya Allah. Wis pesan Grab gak teko-teko, ndonga ning Allah taala. Atau tapi kalau berdoa, doalah yang tidak receh. Doa-doa yang penting, kesuksesan dan seterusnya. Ini bisa kita ikuti. Kalau ngendika sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadza hadisun hasanun. Hadis ini termasuk hadis hasan menurut Tirmidzi. Tetapi di dalam yang lain hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Gharibun illa min hadzal wajhi wa sahahahu, lan menganggap sahih yang hadis sapa Al-Baihaqi. Faqama, maka berdiri setelah berdoa dengan tawasul pada kanjeng Nabi. Faqama, kemudian berdiri sapa orang tadi waqat absara, kemudian bisa melihat. Begitu berdoa, tapi saya ngamini kanjeng Nabi masalah. Dia diajari berdoa, diamini Nabi. Begitu berdoa langsung sembuh. Kayak Anda mari ujian, kemudian di luar berdoa, ya Allah semoga para penguji langsung tanda tangan. Mungkin langsung keluar tanda tangan semua. Kan begitu toh. Ada doa yang biasanya kalau santri itu kalau mau ujian skripsi begini, ya Allah tidak ada pertanyaan apapun. Biasanya begitu. Tapi kalau Ustadz nyarankan jangan berdoa begitu. Doanya ada yang lebih bagus. Ya Allah, kalau mereka bertanya, bertanyalah pada persoalan yang paling aku kuasai. Sehingga apapun pertanyaan mereka, karena itu pertanyaan yang paling kita pahami, itu gampang. Itu kan, kalau kok nggak bertanya nggak mungkin. Masuk aneh banget. Ujian, gue lemah kuburan, sing jogo turu kabeh. Itu kan akhirnya nggak bagus toh. Kan itu kalau
Ada dosen senior di Jogja. Dia kalau berdoa ketika itu ngajari ke kita. Jadi doa beliau mesti begitu. Berikan pertanyaan yang paling mudah, bukan mudah, tapi yang paling aku kuasai. Beliau alumni luar negeri, kuliah lama di luar negeri, anaknya itu lahir di luar negeri, sehingga begitu pulang gak pakai iso bahasa Indonesia, lancarnya bahasa Inggris. Karena itu suatu ketika anaknya itu tes di fakultas paling keren perguruan tinggi, paling keren itu kan kedokteran, biasanya begitu, atau MPI ya. Jadi anaknya itu tes di fakultas paling keren. Istrinya, ibunya anak itu gelisah karena anaknya gak bahasa Indonesia. Nanti lah ditanya ya apa, tapi abahnya bilang gak masalah, marilah kita berdoa semoga dia ditanya tentang sesuatu yang paling dia kuasai. Akhirnya ketika wawancara pertanyaannya, ketika dia bilang bahwa dia kecil di luar negeri, pertanyaannya gini, coba ceritakan apapun yang kamu alami ketika kuliah di luar negeri dengan bahasa Inggris. Itu kan gampang toh. Dia sudah bahasa Indonesia malah gak iso, malah dia iso nih bahasa Inggris. Pertanyaannya disuruh cerita dengan bahasa Inggris. Kan yang penting adalah pertanyaan yang paling kita kuasai. Kita yapi itu. Itu berdoa tadi bisa kita lakukan. Faqoma waqat absara wa fi riwayatin fa'ala. Dalam riwayat yang lain fa'ala, kemudian melakukan sapa rajulu fabari'a, kemudian sembuh lil hali seketika. Fa fi hadzal hadisi dalilun. Hadis ini fa fi hadzal hadis lan dalam hadis ini dalilun utai dalil wahdihun yang jelas ala jawazi tawasuli, yang atase bolehnya tawasul wa tawajjuhi lan tawajuh bihi kanjeng Nabi haitsu alama nalikane ngerti sapa mang adzarira ing sesuatu yang membahayakan. Zalika wa amaru bihi, itu kedua, tawasul ketika Nabi masih hidup. Yang ketiga, al halatu as-salisah, tawasul bihi kelawan Nabi ba'da mautihi, setelah wafatnya Nabi. Fayadulu lidzalika marawahu sapa Tabrani. Kalau hadis yang ketiga setelah beliau wafat, itu hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamus Shaghir, kitab Mu'jamus Shaghir, wal Kabir lan kitab Mu'jamul Kabir. Ana rajulan, ada dua orang yahtalifu yang beradu mengadukan ila Utsman bin Affan maring Utsman bin Affan. Ana rajulan yahtalifu ila Utsman fi hajatin, dalam sebuah kebutuhan lahu maring Utsman. Fakana mongko ana sapa Utsman iku layal tafitu, tidak mempedulikan sapa Utsman ilai maring rajul tadi, wala yang duru lan tidak melihat fi hajatihi. Ada seseorang, ana rajulan satu orang maksudnya, yang mengadukan ada masalah kepada Utsman. Utsman ternyata tidak, mungkin sibuk, sehingga dia tidak peduli. Falakia, kemudian karena Utsman ketika itu kita nggak tahu apakah Utsman ketika jadi khalifah atau bukan. Falakia maka ketemu sopo rojul tadi yang mengadukan Utsman tapi tidak dipedulikan, ketemu orang yang namanya Utsman ibnu Hanif. Jadi ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Hanif. Fasyakka, mongko kemudian mengadukan sapa rajul dalika ing persoalan tadi ilai maring Utsman bin Hanif. Faqala, kemudian menjawab sapa lahu maring rajul tadi sapa Utsman bin Hanif, ikti teko sapa sira almidota ing tempat wudu, wa tawaddoa mongko kemudian wudu sapa sira. Kata Utsman bin Hanif, kalau kamu punya masalah silahkan kamu wudu. Kemudian fatawaduk sumakti, kemudian datangono sapa sira al masjid ing masjid, fasolli, kemudian salato sapa sira fi indal masjid rakaataini. Kalau Anda punya kebutuhan maka wudu kemudian salat 2 rakaat salat sunnah. Kalau waktu pagi ya Anda boleh salat duha atau salat apapun, salat sunnah 2 rakaat. Kemudian doa ini,
Sumakul kemudian donga sapa sira Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah. Kalimatnya lebih sangat eksplisit. Ya Muhammad, langsung kepada kanjeng Nabi. Ini tawajjahtu bika ila Rabbi. Jadi kita menggunakan kanjeng Nabi untuk menyampaikan sesuatu pada Allah. Ya Muhammad, ini sedaya ingsun iku tawajjahtu. Menghadapkan wajahku ilaika bika kelantuan ila Rabbi. Ini maksudnya tawasul. Jadi yang diminta itu yang kita minta itu Allah, bukan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hanya kita bawa untuk menghadap Allah. Itu tawasul, bukan minta ke Nabi. Nabi kita ajak untuk kita sowan pada Allah, minta pada Allah. Karena itu di sini redaksinya ya Muhammad ini tawajjahtu bika ila Rabbi. Kanjeng Nabi, saya sowan ke jenengan untuk minta kepada Allah. Mintanya tetap pada Allah, bukan pada Nabi. Fayaqdi, semoga memenuhi sapa Allah hajati. Ini Anda bisa lakukan wudu, sholat, kemudian berdoa. Doanya bisa tawasul langsung ke kanjeng Nabi. Dulu ketika Ustadz di Jakarta, ketika S2 di Jakarta, ada kakak kelas senior. Dia sudah dokter, jauh-jauh dari Malang, pengen ketemu pembimbing S3. Coba, dia dari Malang dengan biaya yang tidak murah sampai Jakarta. Begitu sampai Jakarta ketemu ini dosen pembimbing. Begitu di rumahnya, di depan rumahnya, kalau dia mau datang untuk minta tanda tangan, apa kata dosen? Dia bilang ke dosennya, sekarang saya sibuk, saya sekarang nggak terima tamu. Coba, aduh kok malam. Kalau Anda langsung nangis. Beliau hebat. Beliau langsung ke masjid, wudu, sholat duha, kemudian berdoa. Begitu selesai sholat duha, berdoa, balik ke dosen tadi. Apa kata dosen? Bawa sini, mana yang perlu saya tanda tangani? Manjur toh. Anda bisa tiru kayaknya. Ini dosen sing killer diasini begini. Mulane kadang lain uji skripsi. Iki mau coba tadi malam anak-anak ini. Kan ada toh yang dosen ngerti ngono. Wah iki lah Ustaz kadang nggak usah ngomong. Tadi kamu baca Yasin Fadilah ya tadi malam ya. Ya kan gitu aja toh. Karena ini kayak Allah yarham siapa? Pondok Luhur. Siapa namanya? Ngapunten, saya lupa. Itu gurunya Ustadz dulu. Beliau ngajar apa dulu ya? Pusat pendidikan atau apa? Beliau begitu kalau ujian langsung ditanya, beliau tahu. Ini juga begitu. Ilahirihi warawa. Oke, itu satu hadis tentang kalau kita punya hajat, jangan lupa wudu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, syukur bisa lebih, kemudian doa. Doanya ini yang diajarkan. Allahumma inni as'aluka wa ta'atu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Muhammad ini tawajjahtu bika ila Rabbi fayaqdi hajati. Setelah itu disebutkan hajat Anda apa. Kalau cuma minta ketemu jodoh, gampang. Ketemu tok. Karena doanya pokoknya ketemu jodoh, gak dirinci indikatore, variabele, akhirnya ketemu nggak pas. Kayak yang Ustadz pernah cerita, teman sekelas dulu, perempuan, dia fisiknya nggak begitu besar, jadi kecil kayak siapa ya, pokoknya kok nengkene ono sing cilik-cilik lah. Kemudian di tanah suci di Mekah, di Hijri Ismail dia berdoa, ya Allah, saya ingin segera ketemu jodoh saya, agar ketemu dengan laki-laki naksir dia. Begitu keluar dari Masjidil Haram, dia ditutne
laki-laki Arab besar banget yang naksir dia. Akhirnya dia nangis, ya Allah ini kebesaran ya Allah. Akhirnya balik lagi berdoa, ganti itu ya Allah, ganti. Nah, itulah perlunya doa yang jelas. Nah ini kan harus jelas indikatornya. Rawa Baihaqi wa Ibnu Syaibah bi isnadin sahih. Oke, ini ada lagi hadis tentang tawasul dengan Nabi. Anan nasa saat teman manusia iku saat Khalifah Umar bin Khattab. Anan nasa sedune manusia iku asobahum terkena hum ing nas apa qahtun musim kering. Jadi ketika itu musim kering yang panjang, musim kemarau fi khilafati Umar bin Khattab. Faja'a mongko datang sapa Bilal ibnu Haris, Bilal bin Haris radhiyallahu an ila qabri Nabi. Coba, Nabi sudah wafat. Kemudian Bilal bin Haris itu langsung sowan ke makam Nabi. Sampai makam Nabi, apa yang beliau katakan? Qala ngendika sapa Bilal, istasqi li umatika. Itu langsung keren banget doanya. Istasqi mugi nyiram sapa tuan li umatika maring umat tuan. Fa innahum mongko sak temene mereka iku halaku telah mengalami kerusakan. Kalau bahasa kita begitu langsung neng makame Nabi langsung bilang kan Nabi, tolong ini musim kemarau segera dikasih hujan. Tanpa basa-basi. Jadi nggak lagi ke Allahnya, tapi langsung tawasulnya langsung ke Nabi. Kan Nabi, tolong ini segera diturunkan hujan karena umat jenengan sudah luar biasa menderita. Apa yang kemudian terjadi? Fa'atahu, kemudian datangi hu ing Bilal sapa Rasulullah fil manami. Maka kemudian malamnya beliau ngimpi ketemu Nabi. Fa'ahbarahu, kemudian ngasih kabar sapa Nabi ing Bilal annahum sedune masyarakat iku yusqaun bakal dikasih hujan. Informasinya kalau kita kan besok wisuda, informasinya ke rektorat. Nah, iki enggak, besok akan hujan, yang ngasih informasi kan Nabi. Betapa hebatnya toh, kayak pernah yang saya ceritakan, ada kiai besar, beliau sudah wafat. Ketika itu Bunyai sakit parah. Kemudian ya itu bilang begini, saya sudah tenang karena tadi malam Nabi rawuh dan Nabi sudah mengatakan Bunyai akan dibawa Nabi. Coba siapa yang enggak tenang kalau istri suami kita atau orang-orang tercinta mau wafat yang jemput Kanjeng Nabi? Itu kan luar biasa. Kalau Anda baca bukunya Bunyai Nur, Bunyai Nuriyah itu umiknya Mbah Ali Maksum ini. Bunyai putrinya, istrinya Mbah Maksum. Itu ketika mau wafat, beliau hampir tiap hari didatangi Nabi, sehingga menjelang wafat beliau ketemu Nabi lebih dari 20 kali. Itu orang-orang hebat. Sehingga putranya orang kiai besar di Kerapia yang tak sering bilang, anak yang hebat biasanya lahir dari ibu yang hebat. Karena itulah kita siapkan menjadi ibu yang hebat. Semoga dari rahim kita lahir anak-anak yang hebat. Kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.